Kereta api pertama di Indonesia beroperasi pada tahun 1867. Meskipun ide pembangunan jalur kereta api muncul lebih awal, pembangunan jalur kereta api pertama di Indonesia baru dimulai pada tahun 1864 di Desa Kemijar, namun baru beroperasi penuh pada tahun 1867 di Semarang dengan rute Semarang-Tanggung. Jalur ini dibangun oleh NISM Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij atas permintaan Raja Willem I untuk keperluan militer dan pengangkutan hasil bumi. Perlu dicatat bahwa pembangunan infrastruktur kereta api di Indonesia berlanjut secara bertahap selama masa penjajahan Belanda dan mengalami perkembangan signifikan hingga masa kini. Nederlandse Indische Spoorwegmaatschappij NIS, atau perusahaan kereta api Hindia Belanda, bertanggung jawab atas pembangunan jalur kereta api pertama di Indonesia. Meskipun usulan pembangunan jalur kereta api diajukan lebih awal oleh Kolonel J. H.R. Karel van der Wijk pada tahun 1840, dan pembangunan fisik dimulai pada 17 Juni tahun 1864 di Desa Kemijet, Semarang, NIS lah yang secara resmi melaksanakan dan menyelesaikan proyek tersebut. Jalur kereta api pertama ini menghubungkan Semarang dan Tanggung dan mulai beroperasi penuh pada tahun 1867. Pembangunannya didorong oleh kebutuhan militer dan pengangkutan hasil bumi atas permintaan Raja Willem III. Keperluan Belanda menjajah Indonesia sangat kompleks dan berlapis, berubah seiring waktu, tetapi secara umum dapat diringkas menjadi beberapa poin utama. Ekonomi ini merupakan pendorong utama. Indonesia kaya akan rempah-rempah seperti pala, cangkir, lada, sumber daya alam seperti kayu jati, kopi, teh, karet, minyak bumi, timah, dan batu bara, serta memiliki potensi pasar yang besar. Belanda ingin menguasai sumber daya ini untuk memperkaya negara mereka dan meningkatkan kekayaan para pedagang dan bangsawan. Sistem ekonomi kolonial dirancang untuk mengeksploitasi sumber daya Indonesia untuk kepentingan Belanda dengan sedikit keuntungan yang kembali kepada penduduk lokal. Politik penjajahan juga merupakan ekspresi dari ambisi politik Belanda untuk memperluas kekuasaan dan pengaruh mereka di dunia. Menguasai wilayah seluas Indonesia meningkatkan prestis dan kekuatan internasional mereka. Hal ini juga terkait dengan persaingan dengan negara-negara Eropa lain yang juga berambisi untuk menguasai wilayah jajahan di Asia. Ideologi pada masa-masa awal penjajahan, ada unsur misi keagamaan kristenisasi yang turut berperan. Namun, seiring berjalannya waktu, ideologi kolonial bergeser menjadi lebih berorientasi pada superioritas ras-rasisme dan kewajiban moral untuk memperadabkan penduduk pribumi. Ideologi ini digunakan untuk membenarkan eksploitasi dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Strategi militer, Indonesia memiliki posisi strategis di Asia Tenggara. Belanda membangun pangkalan militer dan menggunakan Indonesia sebagai basis operasi untuk melindungi kepentingan mereka di kawasan tersebut. Penguasaan Indonesia juga memberikan akses yang lebih mudah menuju sumber daya dan pasar di negara-negara Asia lainnya. Penting untuk diingat bahwa motif-motif ini saling terkait dan berinteraksi satu sama lain. Tidak ada satupun faktor yang dapat menjelaskan sepenuhnya mengapa Belanda menjajah Indonesia, tetapi kombinasi dari semua faktor di atas yang membentuk gambaran yang lebih lengkap. Penjajahan Belanda di Indonesia, yang berlangsung selama lebih dari 350 tahun, meninggalkan dampak yang sangat mendalam dan kompleks di berbagai bidang kehidupan, baik positif maupun negatif. Dampak negatif jauh lebih dominan dan berkelanjutan hingga saat ini. Dampak negatif: ekonomi, eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran untuk kepentingan ekonomi Belanda menyebabkan kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi di Indonesia. Sistem tanam paksa kultur stelsel dan berbagai bentuk monopoli perdagangan merugikan petani dan perekonomian lokal. Infrastruktur yang dibangun pun sebagian besar ditujukan untuk mendukung ekspor komoditas ke Belanda, bukan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
Sosial budaya, penjajahan menyebabkan disintegrasi sosial dan budaya. Adat istiadat dan nilai-nilai tradisional terkikis dan masyarakat Indonesia dipaksa untuk menerima budaya dan nilai-nilai barat. Diskriminasi ras dan kelas sosial juga semakin tajam. Politik, struktur pemerintahan tradisional dilemahkan dan digantikan dengan sistem pemerintahan kolonial yang otoriter. Rakyat Indonesia kehilangan hak-hak politik dan otonomi mereka. Pembentukan elit birokrasi pribumi yang bekerja untuk kepentingan Belanda hanya memperkuat sistem penindasan. Pendidikan, sistem pendidikan yang diterapkan lebih berfokus pada pelatihan tenaga kerja untuk kepentingan ekonomi kolonial, bukan untuk pengembangan intelektual dan kemajuan bangsa. Akses pendidikan bagi masyarakat luas sangat terbatas. Demografi, penyakit, kelaparan dan kerja paksa yang dipaksakan menyebabkan penurunan angka harapan hidup dan peningkatan angka kematian di kalangan penduduk pribumi. Dampak positif terbatas dan kontroversial. Meskipun dampak negatif jauh lebih dominan, beberapa pihak berpendapat adanya beberapa dampak positif yang perlu dilihat secara kritis dan kontekstual. Infrastruktur. Belanda membangun beberapa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan jalur kereta api, meskipun sebagian besar ditujukan untuk kepentingan ekonomi kolonial. Sistem administrasi, dan birokrasi modern di Indonesia memiliki akarnya pada sistem